Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 2 orang tewas dan 1 kritis akibat kecelakaan motor dengan motor di Jalan Raya Ngawi. Korban kritis langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Kerasnya benturan mengakibatkan 2 pengendara tewas di lokasi kejadian. Korban tewas adalah Destino, berusia 16 tahun, warga Ngawi, dan Gunawan, usia 25 tahun, warga Kabupaten Sumeneb. Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Ngawi. Sementara 1 orang yang dibonceng kritis dan langsung dilarikan ke puskesmas Kauman. Kecelakaan terjadi ketika motor yang dikendarai Destino berboncengan dengan Fahrul melaju kencang mendahului sebuah mobil. Saat bersamaan, dari arah berlawanan muncul motor yang dikendarai Gunawan hingga tabrakan tak terhindarkan. Laka 2 sepeda motor, habis itu untuk kedua lawan arah, jadi adu banteng. Untuk korban 2 orang meninggal di tempat, habis itu 1 orang kita larikan ke PKM Kauman untuk segera mendapatkan pertolongan gitu. Berarti yang 1 boncengan tadi? Iya, 1 boncengan. Berarti yang meninggal ada 2 orang? 2 orang yang luka, 1 orang dilarikan ke PKM Palibukol. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Petugas mengimbau agar pengendara selalu waspada saat melaju di jalan raya agar tidak mengalami kecelakaan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pengendara motor warga negara asing asal Italia tewas seketika usai tertabrak minibus di Jalan Raya Banyuwangi. Sedangkan anak korban yang dibonceng masih berusia 10 tahun menderita luka parah di kepala. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi pada Selasa siang. Pengendara sepeda motor bernama Fabrizio Panizzolo, berusia 60 tahun, warga negara asing asal Italia, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan anaknya yang dibonceng motor, Alessandro Panizzolo, berusia 10 tahun, terluka parah di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai Suwardi, warga Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, di lokasi kejadian tiba-tiba oleng ke kanan hingga melewati marka jalan. Naas dari arah berlawanan melaju motor Fabrizio sehingga tabrakan tak terhindarkan. Korban dan anaknya pun terpental di jalan, sedangkan minibus akhirnya terhenti usai menabrak ruko di pinggir jalan raya. Istri korban Yuniarti yang tiba di lokasi menangis histeris mengetahui suami dan anaknya menjadi korban kecelakaan. Melaju dari arah selatan menuju utara, dan pada saat sebelum terjadi benturan di sini kendaraan mengalami oleng ke kanan. Yang disebabkan bagaimana kita masih melakukan penyelidikan yang kemudian membentur dengan kendaraan sepeda motor, yang mana sepeda motor itu dikemudikan oleh WNA yang kita masih melakukan penyelidikan yang menyebabkan dari WNA tersebut meninggal dunia di tempat. Kemudian yang dibonceng sebagai penumpang, anaknya masih dalam keadaan luka berat, sekarang masih dirawat di rumah sakit. Jenazah Fabrizio dibawa ke kamar jenazah RSUD Blambangan, Banyuwangi. Sedangkan anaknya Alessandro yang kritis dirawat di Rumah Sakit Geraha Medika Gambiran, Banyuwangi. Kasus kecelakaan yang menewaskan warga negara asing ini masih ditangani tim unit lalu lintas Polsek Muncar. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, pengepul kulit hewan sapi dan kambing di Lamongan kebanjiran pasokan di momen Idul Adha ini. Dalam sehari, pengepul kulit hewan mendapat pasokan dari warga hingga 30 ton. Ramainya pasokan membuat omsetnya mencapai ratusan juta rupiah per hari. Pengepul kulit hewan kurban di Lamongan kebanjiran pasokan saat momen Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Seperti seorang pengepul kulit sapi dan kambing, Nainul Amani. Ia mengaku kebanjiran pasokan selama Hari Raya Kurban. Terhitung dalam sehari mampu menampung hingga 30 ton kulit sapi. Berbanding terbalik pada hari biasa, ia hanya mampu menampung 6 kuintal setiap harinya. Untuk kulit sapi, dihargai Rp6.000 per kilogram,
Sedangkan kulit kambing mulai dari 20 hingga Rp30.000, tergantung kualitas dan kondisi kulit kambing. Nantinya kulit sapi dan kambing yang dibeli akan dikirim ke Magetan untuk dijadikan bahan baku ragam industri kulit, seperti jaket, tas, dompet, hingga sepatu. Dapat harga berapa tadi? Yang besar itu 15, yang kecil 10.000. 10.000. Berapa biji, Pak? 7. Ini nanti uangnya di kemana? Ya untuk panitia, untuk musola. Dikembalikan buat kas musola ya. Sering, Pak, jual? Ya tiap tahun. Tiap tahun. Pasti kesini Kadang ya, kadang sapi. Peningkatannya ya lipat-lipat dari hari biasa. Biasanya kalau hari biasa nampung sampai berapa? Hari biasa perharinya ya 6 kintal. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya 30 ton lebih sehari. Per hari ya? Ini sampai kapan kira-kira? Sampai subuh. 7 hari? Sampai pagi. Sampai pagi? Ya, sampai pagi. Saat momen Hari Raya Kurban seperti sekarang ini, Nainul mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah per hari. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, aneka kuliner legendaris yang sudah ada sejak puluhan tahun silam masih banyak ditemui di Indonesia. Salah satunya sate sapi berbalut bumbu kacang pedas yang ada di kota Mojokerto. Sate sapi Pak Jamil begitu orang mengenalnya. Berdiri sejak tahun 1970-an silam, pelanggan di warung ini tak pernah sepi, bahkan jadi jujukan warga luar kota. Tak sulit menemukan lokasi kuliner legendaris sate Pak Jamil. Warung sate ini berada di deretan ruko Jalan Veteran atau sebelah utara alun-alun kota Mojokerto. Meski bangunannya kecil, pengunjungnya hampir selalu membeludak. Sepintas tak ada yang spesial dari sate Pak Jamil. Namun yang menjadi ciri khas adalah sate ini menggunakan daging sapi tanpa lemak dan dibalut bumbu kacang dengan aneka rempah yang membuat rasanya cenderung pedas. Diperlukan keahlian khusus agar bisa menempelkan bumbu kacang pada sate sehingga bumbunya dapat meresap, tidak jatuh saat dibakar di atas bara arang. Dalam sajian satu porsi sate Pak Jamil, tidak ada bumbu sate terpisah seperti pada umumnya, sebab semua bumbu sudah tertempel dan meresap pada daging sapi. Sate ini disajikan bersama nasi dengan aneka menu sayuran lengkap. Nah, pemirsa, inilah salah satu bagian tersulit yang dilakukan para ibu-ibu ini di sate Jamil, satu sate legenda Mojokerto. Kesulitan ini adalah saat menusuk daging dan kemudian mengepalnya dengan bumbu kacang. Ini kalau tidak pengalaman, ini bisa nggak menyatu dan kemudian dibakarnya juga tidak enak. Nah, ini salah satu prosesnya di sini. Saya ingin nyoba betapa sulitnya itu mengepal itu. Nah, ini pemirsa, ini sudah dagingnya sudah dibungkus bumbu kacang. Jadi ini tinggal membakar, nanti makannya di situ. Nah, ini kalau tidak berpengalaman sulit karena mesti bumbu kacangnya akan mengurai gitu ya, tidak lekat sama dagingnya. Nah, ini pemirsa, sate legenda Pak Jamil yang sudah jadi. Jadi sate ini dibungkus bumbu kacang kemudian dibakar dan kita lihat kacangnya tidak mengurai dari dagingnya, jadi lengket sama dagingnya, dan ini yang membuat sate ini menjadi ciri khas sehingga banyak dinikmati pengunjung dari luar kota, bahkan dari luar kota Mojokerto. Pengunjung bisa memilih beberapa menu untuk dinikmati bersama sate sapi berbalut bumbu kacang. Ada nasi pecel, rawon, sayur asam, hingga sup iga. Namun jika Anda tidak suka sayur pendamping, bisa menikmati sate ini hanya dengan nasi putih. Dari dulu sampai sekarang rasanya tetap sama-sama enak, empuk, dagingnya itu
teksturnya kadang-kadang itu kan kalau sate daging itu kan agak-agak alot gitu ya. Kalau di sini dagingnya empuk dan cita rasanya dari dulu sampai sekarang tetap sama. Warung sate Pak Jamil ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Saat ini pengelolanya adalah Milawati, anak pertama Pak Jamil yang dibantu 12 karyawannya. Pada hari biasa warung ini bisa menghabiskan 40 kg daging sapi jenis tenderloin yang tanpa lemak. Sedangkan pada akhir pekan bisa sampai 50 kg. Meski pengunjungnya ramai, namun pengelola tak mau membuka cabang atau pindah ke tempat lain. Selain mewarisi menu kuliner dari leluhurnya, Milawati juga ingin tetap merawat kenangan saat bersama ayahnya berjualan sate sapi berbalut bumbu kacang di warung tersebut. Pembuatannya ya biasa aja, sate bumbu kacang itu direndam dulu. Enggak seperti sate kambing itu, ini kan sate daging sapi. Dan dagingnya khas dalam. Iya harus ngajarin yang baru-baru itu yang agak sulit. Ya lama lah. Bisa tapi lama. Nah, pemirsa, ini saya memesan sate legenda Pak Jamil. 1 porsi dapat 2 tusuk. Saya memesannya dengan sayur asem. Nah, sekarang kita coba rasanya ya. Rasanya sangat nikmat sekali, jadi tekstur dagingnya itu sangat lembut, menyatu dengan bumbu kacang sehingga ketika digigit tidak kenyal dan langsung bisa dicerna dengan baik. Mari kita teruskan makan dulu sate legenda Pak Jamil. Harga 1 porsi nasi dengan 2 tusuk sate antara 18 hingga Rp30.000 tergantung menu sayur pendampingnya. Jika Anda ke Mojokerto, jangan lupa menyempatkan diri menikmati sate Pak Jamil yang legendaris. Namun jangan terlalu sore apalagi malam ya, sebab warung ini hanya buka antara pukul 8 pagi hingga 2 siang. Hidayat Adi dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.